Surat Ali Imran ayat 31. Jumat kemarin belum dijelaskan, diulas kembali. Surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat ini diturunkan wa nazala lamma qalu, dan turun ayat yang barusan ketika mereka orang-orang kafir mengatakan ma na'budul asnama illa hubban lillahi liyuqarribuna ilaihi. Orang-orang kafir mengatakan ma na'budul asnama, tidaklah menyembah kami sekalian al-asnama akan patung-patung illa hubban lillahi, melainkan karena cinta kepada Allah, liyuqarribuna ilaihi, agar mendekatkan mereka patung-patung kepada kami semua, ilaihi, kepada Allah. Alasan mereka menyembah patung karena cinta kepada Allah. Maka alasan ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan ini alasan yang tidak benar. Sehingga Allah menjawab terhadap alasan mereka dengan jawaban firman Allah, "Qul", ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada mereka orang-orang kafir yang menyembah patung dengan alasan agar kami bisa mendekatkan diri dengan menyembah patung tersebut kepada Allah. Ucapkan kepada mereka, in kuntum tuhibbuna, jika kalian mengaku cinta, kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, harus ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ucapkan, maka harus ikut kalian, mengikuti kalian kepadaku, yakni kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi alasan mereka tidak dibenarkan oleh Allah. Palsu, alasannya itu palsu, bohong, ya, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari Allah, jika kalian mengaku cinta, mencintai, ya, mereka mencintai kepada Allah, tapi mereka tidak mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyembah patung, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, maka harus mengikuti kalian kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungannya jika seseorang hidupnya betul-betul mengikuti syariat baginda Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam segala hal dia betul-betul mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam usahanya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam rumah tangganya, dalam bersahabatnya, dalam segala halnya betul-betul mengikuti ajaran suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam duduknya, cara jalannya, cara ucapannya, cara tidurnya, cara ke WC-nya, cara istinjanya, segala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari Allah? Allah jawab, jika kalian ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, yakni Nabi Muhammad SAW, nanti Allah yuhibbukumullah. Nah, ini jawaban dari Allah. Ya. Jika kalian mengikuti aku, yakni Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka mencintai kepada kalian Allah. Yakni memberi pahala kepada kalian Allah. Ya.
Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Minimal orang kalau dia itu betul-betul mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ikut kepada Rasulullah. Dalam berpakaian ikut syariat Nabi, dalam berucap ikut syariat Nabi, dalam segala halnya ikut cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanya di jelma anu nuturkeun junjunan mutabaah ka junjunan, minimal bakal kengeng dua perkara. Eta minimal. Kahiji dipika cinta ku Gusti Allah, kedua dihampura dosa-dosana ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus tahu ya apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berkeluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keluarga itu bagaimana Nabi cara menggauli isinya, menghadapi saudara-saudaranya. Ya, dia harus tahu.